Halo Elmovers, welcome back to our YouTube channel Elmer Coklat Official bersama saya Sevrian dari PT Federal Food Internusa. Ya, spesial banget hari ini Elmovers, kita mau buat roti yang lagi kekinian dan juga roti yang lagi viral di Bandung. Kira-kira apa resepnya? Coklat Tropical Bomb. Yang bingung apa aja bahan-bahannya? Yuk aku kenalin bahan-bahannya di sini. Bahannya di sini yang aku gunakan adalah air, ya. Di sini aku ada penggunaan air, ya. Kemudian juga di sini aku ada penggunaan tepung. Ini dimasak, tapi jangan lupa, oke, di si tepung di sini ini disaring Kavitda. Jadi biar tidak menggerindil nantinya. Jadi proses pencampurannya nanti lebih mudah. Ini kita mau buat waterroknya dulu. Ya. Kalau tulisannya waterrocks ya. Ada X-nya. Biasanya itu X-nya itu tidak dibaca ya. Waterrock ya. Iya. Nah, ini masuk ya tepung terigu protein tinggi, Kavitda. Tepung protein tinggi. Ini sebelum kita panaskan, ya. Ini baiknya kita satukan kemudian sambil kita aduk. Karena kalau misalkan dalam keadaan apinya nyala, gitu ya, ini nanti sudah mulai menggumpal. Akhirnya nanti itu menggerindil. Nanti pas dicampur dengan adonan selanjutnya, roti ya sudah jadi roti itu banyak yang menggerindil, Kavitda. Kayak gitu. Itu biasanya digunakan biasanya roti-roti Taiwan gitu ya, yang memiliki tekstur memang soft dan juga ketika digigit itu dia langsung putus, tidak liat seperti itu, Kavitda. Nah, biasanya juga waterrocks ini itu juga biasanya buat isian-isian juga yang makanan-makanan yang asin seperti itu ya. Nah, ini kemudian kita panaskan, Kavitda ya, Elmovers. Ini kita panaskan. Jadi keadaannya tuh sudah menyatu ya, tepungnya tidak menggerindil ya. Nah, kemudian ini kita panaskan. Ini nanti tuh teksturnya kayak sama kita mau buat sus ya. Bedanya kalau sus kan itu ada margarin. Jadi air dipanaskan dengan margarin, kemudian baru masuk tepung. Tapi kalau ini tidak. Jadi tanpa margarin. Untuk menghasilkan roti yang memang lebih soft gitu ya, dan juga ketika dimakan itu tidak liat gitu ya. Ini yang membedakan ya dari resep roti manis. Gunakan apinya sedang, jangan terlalu kecil juga. Jadi kelihatan kayak gini. Karena kalau misalkan dia apinya terlalu kecil, ya, ini lama prosesnya. Oke, gitu. Jangan terlalu besar juga. Terus dipastikan juga harus selalu diaduk. Jadi agar tidak ada kegosongan pada bagian sisi pinggir ataupun bagian bawah. Kayak gini ya. Tekstur seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Jadi jangan panas-panas nanti masuk ke bahan-bahan berikutnya. Karena di bahan-bahan selanjutnya itu ada ragi. Karena ragi kalau misalkan kena panas, ya itu udah pasti raginya nanti mati. Jadi menghambat kerjanya ragi, nanti mengembangnya sulit, gitu. Bisa jadi malah raginya tidak berkembang, gitu. Nah, ini kita pindahkan dulu ya, sini. Rotinya, ini kita sisihin dulu karena ini nggak bisa panas-panas kita langsung campurkan, Kavitda, ya. Tapi di sini aku udah menyediakan yang memang sudah aku buat sebelumnya, udah dingin. Nah, ini bisa banget disimpan tapi 1 hari aja, ya, Elmovers, jangan lama-lama kayak gitu ya. Jadi bisa disimpan tapi 1 hari aja gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan dari satu resep ini hitungannya udah pas. Gitu, jadi kita buatnya itu udah pas, jadi nggak perlu kita simpan. Cuman kalau misalkan mau disimpan, itu bisa bertahan 1 hari aja, Elmovers, gitu ya. Nah, di sini aku ada penggunaan tepung terigu protein tinggi, ya. Kemudian ada susu bubuk, kemudian juga ada gula pasir, ada ragi instan, kemudian ada Elmer Cocoa Powder African Red 24%. Kemudian di sini juga ada Maxi Soft Improver dan juga ada garam. Kemudian di bahan cair di sini aku ada fresh cream dairy, kemudian juga ada susu cair, kemudian juga ada 2 butir telur utuh, ya. Kemudian di sini aku ada menggunakan avena margarin. Biasanya kan kalau buat roti kayak gini, Kavitda, ya itu ada yang memang memasukkan garam, ya garamnya itu masukannya itu di akhir, biasanya bareng sama margarin.
Tapi ini nggak apa-apa sebetulnya, masuk langsung bersamaan dengan bahan-bahan kering itu nggak apa-apa. Yang penting yang perlu dipastikan adalah raginya itu masih bagus atau tidak, masih bekerja maksimal atau tidak, seperti itu. Makanya biasanya nih kalau misalkan di bakery besar itu penggunaan ragi itu dia langsung, misalkan yang kemasan berapa sih, 500 gram itu ya? Saya baca 1 kilo atau 500 gram? 500 gram, jadi mereka sekalian, jadi jangan ngebuka lagi gitu. Jaga kualitas ragi. Betul. Ini masuk gula pasir ya. Chef, kalau mau pakai susu, tapi full susu cair aja itu bisa nggak sih, Chef? Oh, boleh kok. Mau pakai susu cair aja boleh. Di sini aku campur pakai ini ya, fresh cream ya. Kayak gitu ya, itu buat pastinya juga menambah kelembutan juga, terus juga lebih gurih gitu, lovers. Jadi ini bahannya masuk ya, ini ada tepung, susu bubuk ya itu ya? Iya, susu bubuk dan juga gula pasir. Gula pasir. Jadi semua bahan kering itu masuk. Coklat bubuk ini diusahakan diayak dulu yang lovers biar proses pencampurannya lebih gampang. Karena Elmer Cocoa Powder African Red 20-24% memiliki cocoa konten yang sangat tinggi, makanya menggumpal. Tapi nggak usah takut, menggumpal bukan berarti itu expired atau tidak bagus. Justru kualitas coklat yang bagus gitu ya, karena memiliki cocoa konten yang sangat tinggi atau lemak coklatnya sangat tinggi. Udah pasti rasa coklatnya nyoklat banget pokoknya. Nikmat apa nyoklat? Sama-sama ya. Nih kayak gini kan, ngegumpal nih Kak Fitda. Nih contohnya ya. Nih. Contoh cocoa powder yang bagus ya. Betul. Oh, jadi pakainya ingat, pakai Elmer Apet yang 20-24. Betul banget Kak Fitda. Kemudian masuk ragi instan. Masuk ragi langsung. Kemudian Maxi Soft Improver di sini. Nah, ini penting banget nih. Ini penting banget penggunaan Maxi Soft di sini ya, Maxi Soft Improver. Ini buat Elmer lovers yang misalkan skala produksinya banyak. Skala produksinya banyak. Biasanya kalau misalkan kita proofing mau masuk ke dalam oven, itu ngantri loh Kak Fitda. Itu biasanya ada overproof. Kayak gitu yang hasil jadinya nanti itu keriput-keriput dan sebagainya kalau udah overproof ketika di oven. Nah, penggunaan dari Maxi Soft tujuannya adalah untuk mengatasi atau memberi proofing tolerance. Jadi ketika sudah overproof itu hasil rotinya masih bagus. Kemudian dalam teknik waterworks ini perlu juga menggunakan Maxi Soft. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak menggunakan Maxi Soft, ini kan lembut banget ya. Yang ada nanti tidak berbadan. Jadi itu agak sedikit melebar kayak gitu. Makanya di sini aku ada penggunaan dari Maxi Soft ya. Kemudian garam aku langsung masukkan di awal. Ini mau masuk di akhir juga boleh. Tapi kalau misalkan mau masuk di awal kayak ini yang perlu dipastikan berarti raginya ya, sama lovers. Ini garam. Nah, waterworks ini yang tadi kita buat itu masuknya kapan? Jadi setelah ini kita aduk dulu, mulai bahan-bahan kering tercampur rata, baru kita masukkan waterworks-nya. Iya. Iya, betul. Nah, di sini aku menggunakan mixer planetary ya, karena aku membuatnya itu cuma setengah resep, tidak satu resep kayak gitu. Nah, biasanya kan ada yang modelnya tuh spiral kayak gitu untuk roti ya. Tapi kalau pembuatan kita sedikit, kita bisa menggunakan yang pedal kayak gini aja. Ini tuh lebih cepat kalis karena lebih teraduknya lebih mudah gitu ya. Ya, oke. Kemudian kita langsung mixer saja guys. Rendah ataupun sedang itu adalah proses untuk mencampurkan dulu nih Elmer lovers kayak gitu. Nah kemudian kalau dalam pembuatan roti, jadi setelah menggunakan speed rendah atau sedang itu untuk mencampurkan bahan-bahan kering, kemudian masuk bahan-bahan basah hingga membentuk adonan. Nah menggunakan kecepatan tinggi itu tujuannya adalah untuk adonan ini cepat kalis kayak gitu. Tapi memang harus dikontrol karena kalau misalkan menggunakan kecepatan tinggi itu biasanya adonan itu cepat panas. Kayak gitu, itu perlu banget dihindari Elmer lover. Jadi agar tidak panas biasanya kita gunakan bahan-bahan cair itu yang memang dingin. Gitu. Iya ya, jadi betul. takarannya juga kalau pakai mixer tuh bukan berapa menit sampai kalis ya, tapi lebih ke tekstur nanti. Lebih ke tekstur. Gitu. Nah, ini kan udah kita masukkan bahan kering udah mulai kecampur semua karena tadi kita manual juga kan. Ini waterworks yang tadi kita buat ya. Betul. Nah, ini kita masukkan, kita aduk. Ini dipastikan sudah tidak panas kayak gitu ya, karena kalau misalkan panas sudah pasti nanti raginya yang mati ya, yang ada nanti rotinya tidak mengembang guys. Nah di sini semua bahan sebenarnya bisa langsung masuk semua. Ini iya, ini telur bisa masuk ya.
Masuk, kemudian ada fresh cream, ini juga masuk ya. Ini fresh cream yang dairy aku pakai. Ya. Kalau misalkan mau diganti santan juga sebenarnya bisa-bisa aja Kak Firda. Itu kayak lebih gurih. Yang dairy ya. Benar, benar. Ya, kayak gini nih untuk bahan cairnya. Betul. Kemudian kita masukkan lagi susu cair. Nah, biar Cairnya harus dingin atau dingin aja, biar aman, lover. Nah terus gini, biasanya bahan cair itu kan dijudge ya masuknya ya. Itu tidak masuk sekaligus semuanya. Karena apa? Sifat dari tepung itu ada yang tepung tua dan muda, itu penyerapannya berbeda. Semakin tua tepungnya itu penyerapan airnya semakin banyak kayak gitu. Dan muda itu pasti penyerapan airnya lebih sedikit. Dan di sini, ini kalau untuk bahan-bahan tersebut yang tadi sudah aku masukkan, ini bahan-bahan yang pasti. Nah, nanti boleh ditambahkan air sebetulnya. Kayak gitu. Kalau misalkan ini adonan kok tidak kalis atau enggak tidak satu, itu boleh kita tambahkan air. Nih, ini belum menggumpal. Nih adonan belum bersatu. Tandanya kalau seperti ini masih kurang air. Nah, air di sini aku bisa masukkan. Aku masukkan itu per 25 gram. Gitu ya. Iya. Bertahap. Kayaknya Elmer favoritku katanya. Wah, the best. Thank you. Terus ya Kak, di bless Elmernya. Ini aku mau naikin speednya dulu, coba. Masuk. Ini tuh di tengah-tengah kayak gini ya, Chef. Betul. Ini adalah avena margarin. Ya. Ini boleh dicoba Elmo Lovers ya. Kalau misalkan ada produk avena margarin boleh dicoba, dan juga di komen-komen buat Elmo Lovers yang memang sudah pernah menggunakan avena margarin. Nah, ini diaduk sampai kalis ya. Ya, untuk penyimpanan ya. Betul sekali Kak Firda. Cukup simpan di suhu ruang dalam keadaan tertutup yang sejuk aja kali ya, kayak gitu. Ini adonan yang tadi udah kita buat nih, Elmer Lover. Nah, ini adonan nggak bisa langsung kita bentuk. Ini harus diistirahatkan kurang lebih 10 menit, Elmo Lovers ya. Nah, terus juga kalau misalkan kita istirahatkan 10 menit, ini nggak mungkin juga keadaannya kita diamkan seperti ini. Ini bagian atas ini harus ditutup dengan plastik, Elmo Lovers. Sekarang kita tutup dengan plastik, ya. Nah, di sini aku 60 gram ya. Setelah ditimbang, ini doughnya 60 gram ya, di rounding. Rounding ya, proses rounding kayak gini. Ini ditempelkan saja ke meja kayak gini, terus membentuk C ya. Ini ya. Iya, C gitu ya. Ya. Kemudian ini tidak ditekan ke adonan, tapi itu kayak adonan cuma didorong aja, dorong tarik, dorong tarik, dorong tarik kayak gitu. Tuh. Jadi kayak gitu tips roundingnya ya, Elmer Lovers ya. Bentuk ya. Kita ambil dari yang pertama tadi, kan tadi proses pertamanya itu kan dari sini atau dari sini tadi Kak Firda? Dari sini ya, berarti dari sini kita ambil yang pertama dulu. Jadi bertahap nih prosesnya ya. Oke, kita ambil satu adonan. Ya, seperti ini. Ya, kemudian ditipiskan. Tipisin. Nah, ini bagian sisi bawah ini sengaja ditipiskan atau digencet ke meja, dipipihkan ke meja marmer. Ini nanti untuk mengikat gitu. Karena kalau misalkan ini tidak dipipihkan, ini bentuknya sama seperti ini, nanti ketika digulung dia ngebuka, Elmo Lovers. Jadi ngebuka gitu ya. Aku bisa lihat ya, aku bisa Yap. lihat dari dekat nih. Nah, kemudian ini digulung seperti ini ya. Ini agak dipadatkan, Elmo Lovers. Ya. Kalau Anita langsung terjawab ya pertanyaannya, pengen lihat cara bentuk roti longnya dong. Nah, kayak gini. Kayak ini kan bagian sisi pinggir kebuka ya, Elmo Lovers ya. Iya. Ini bisa ditarik kayak gini. Untuk dia goyang-goyang. Udah ringan, udah goyang kayak ini bisa langsung di oven. Makanya kurang lebih itu kisaran 40 sampai 1 jam biasanya untuk proses proofing. Ini aku oven.
Nah, di sini ada Elmer Filling Pasta Tropical. Seperti ini, bikin rongga lagi di dalamnya seperti ini, bikin rongga lagi seperti ini di dalamnya. Ini dibuat rongga. Nih aku kasih lihat tuh. Kelihatan nggak, Kak Firda? Di rongga, Dibuat rongga. Ya, kayak gitu. Tapi jangan putus tuh. Jangan putus. Rotinya. Satu lagi dibuat rongga kayak ini. Ini boleh. Jadi ada 3 nih metode. Ini gini juga boleh. Iya, Pak. Jadi tambahannya cuma susu aja. Tuh. Ini juga sama. Dalam ini dibuat rongga. Ya, seperti ini. Kemudian bisa diisi dengan filling yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, ini diisi. Isi. Ini memang isinya harus berlebihan ini, Kak Firda. Oh, ya kan? Ya, nah ini dia hasil jadinya Choco Tropical Bomb. Ya, Elmer Lovers jangan lupa di rebag. Jangan lupa juga di share ke teman-temannya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan tombol lonceng agar notifikasi terbaru bisa sampai ke Elmer Lovers semua. Terima kasih buat Elmer Lovers yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Bye-bye Elmer Lovers, Elmer Inspiring Innovation. Bye!